Halo guys, welcome back to my channel di channel YouTube Privasan AKA. Dan pada kesempatan kali ini kita mau ngopi. Apa itu ngopi? Ngopi adalah ngobrol happy dengan tema kuliah di jurusan Ilmu Perpustakaan. Nah, jadi kita di sini kedatangan dua narasumber dari Kak Aryuni dan juga Kak Husna. Kita di sini bakalan ngebahas terkait banyak hal guys, baik itu prospek kerjanya ngapain aja, kuliahnya ngapain aja, dan tentunya masih banyak lagi. Oke, saya ingatkan kembali bagi teman-teman semua yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan di-subscribe terlebih dahulu agar nantinya menerima notifikasi ketika kita upload video terbaru. Seperti apakah keseruan ngobrol happy kita pada hari ini? Pokoknya langsung aja check it out. Halo Kak Aryuni. Halo, Gimana Kak kabarnya? alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kalau Kak Husna gimana nih Kak kabarnya? Baik, selalu alhamdulillah Alhamdulillah, iya ya. selalu baik. Kalau dari Kak Husna kesibukannya sekarang ngapain aja nih? Cuma fokus kuliah sama organisasi sih. Oke, kalau dari Kak Aryuni sekarang kesibukannya ngapain aja? Sama sih, mungkin karena kita juga satu jurusan dan kebetulan juga satu organisasi, jadi Wih, kesibukannya hampir sama. mantap. Oke, siap-siap. Jadi kan di sini kita kemarin dapat request Kak dari teman-teman semua terkait dari Kak buatin dong kuliah di jurusan ilmu perpustakaan itu ngapain aja. Nah, kebetulan sekali kan ibaratnya kita di sini punya kenalan dari Kak Husna dan juga Kak Aryuni dan kita berharap di sini buat mau sharing-sharing terkait dari sebenarnya kuliah di jurusan ilmu perpustakaan itu ngapain aja biar dari teman-teman itu besok ketika kalau mau kuliah di sana itu punya gambaran kayak gitu. Oke, saya mau tanya dulu nih sama Kak Aryuni. Sebenarnya yang namanya kuliah itu kan banyak banget tuh jurusannya. Tapi kenapa sih kok memilih ilmu perpustakaan kayak gitu? Oke, jadi kalau saya pribadi ya, sebenarnya dari awal itu perpustakaan bukan jurusan pilihan saya. Nah, pilihan Tapi saya pertama tuh awal jurusan PGSD. Tapi karena melihat kemudian ya ada kendala dari internal keluarga kurang mendukung, jadi kemudian saya mencari alternatif lain dan di situ saya dengar dari kepala sekolah saya waktu pidato di kelas saya itu bilang kalau sekarang itu pustakawan sudah dibutuhkan banyak dan kebetulan saya juga suka hal-hal berkaitan dengan buku, jadi ya daftarlah saya di Ilpus, akhirnya ya alhamdulillah keterima, lanjut sampai sekarang. oke, itu berarti ibaratnya emang motivasi dari diri sendiri ya Kak ya. Maksudnya kan nggak Ya, terpaksa kuliah di sini atau gimana? enggak. Oke. Apa namanya dulu waktu masuknya SBMPTN atau SNPTN sih? Alhamdulillah keterima di SNMPTN. Oh gitu, pakai ini ya, rapot ya? Ya, Oke, kalau dari Kak Husna nih Kak, itu alasannya kenapa sih masuk ke situ? Ya, ceritanya itu kurang lebih sama kayak Kak Aryuni ya. Pertama, karena saya ambil jalur SNMPTN dan males buat tes tulis atau ujian mandiri lah ya. Jadi saya di SNMPTN kan 3 pilihan. Nah, saya pertama itu pilih di UNES ya. Nggak apa-apa ya nyebutin merek. Nggak apa-apa. Saya pilih pendidikan fisika, yang kedua teknologi pendidikan, nah yang terakhir itu ilmu perpustakaan di Undip. Sebenarnya sih nggak terlalu minat ya di Ilpus ini. Kayak nggak tahu sih apa ini Ilpus, cuma ya iseng-iseng aja buat nambah ini, buat nambah kayak jurusan yang mau dimasuki gitu. Saya bingung yang satu lagi karena emang cita-cita saya pengen jadi tenaga pendidik gitu. Nah, saya itu nggak tahu kenapa ya, malah yang pilihan satu itu saya taruh atas itu adalah yang jurusan Ilpus yang nggak saya minati. Nah, pas Mantap. pengumuman SNMPTN itu, saya masuk di Undip jurusan ilmu perpustakaan SBMPTN atau apalah ya. Ya udahlah langsung mungkin ini takdir saya masuk Ilpus gitu, jalani saja. Nyatanya Oke, sampai benar. sekarang kan. Ya. Gitu. Kalau Ilpus di Undip dari Kak Husna nih, itu masuknya di Sosum apa Saintek sih? Masuknya di Sosum, Kak. Oh, itu S1 ya? Di Berarti dulu Fakultas Ilmu Budaya kalau di Undip. Oh, oke. Itu berarti dari Kak Husna dulu SMA-nya IPS atau IPA? Saya dulu IPA. IPA tapi bisa ke Sosum gitu. Bisa Oh, banget. oke. Berarti kan ibaratnya dari teman-teman semua kalau misalnya sekarang jurusan di IPA kan ibaratnya kemungkinan besarnya kan bisa masuk ke Sosum kayak gitu ya. Oke, lanjut nih Bisa. ke Kak Aryuni lagi terkait dari mata kuliahnya. Itu sebenarnya apa aja sih yang dibahas ketika kita kuliah di jurusan ilmu perpustakaan kayak gitu, Kak? ya jadi mungkin kalau kebanyakan orang
menilai itu perpus biasanya ya apa sih hubungannya, paling cuma perpus, nata-nata buku Benar. doang, cuma nomor-nomorin buku lah, nyampulin buku. Tapi ya saya juga awalnya anggapannya seperti itu ya, maklum lah ya masih awal-awal. Tapi ternyata ketika masuk itu banyak, nggak cuma di perpustakaan, tapi ada juga dokumentasi, informasi, kewirausahaan pun ada, administrasi perkantoran juga ada, kearsipan ada. Jadi malah saya menilai di sini perpustakaan tuh luas banget jangkauannya. Jadi nggak cuma di perpustakaan aja. Jadi ya lingkupnya ya meskipun di situ juga ada hubungan sama perpustakaan ya, Kak, informasi, dokumentasi itu kan ada hubungan sama perpustakaan, tapi itu kan nggak selalu digunakan di perpustakaan, di yang lain juga bisa gitu loh. Oke, oke. Berarti ini kan S1 ya, itu kan dari semester 1 sampai 8. Nah, itu ketika kita ibaratnya apa ya, kalau semester 1 terus semakin ke atas itu ibaratnya kayak mempelajari semua dari mata kuliahnya, ataukah semakin ke atas itu misalnya ke 5 ke 6 itu lebih spesifik ke satu bidang atau 2 bidang gitu, Kak Aryuni, gimana tuh? Gitu. Oke, kalau dari yang awal, ya maklum ya karena awal-awal biasanya kan ada pengantar-pengantar dulu. Jadi Mm-mm. kalau dulu waktu saya sama Husna ini awal-awal ada pengantar ilmu perpustakaan, pengantar teknologi informasi. Kemudian nanti naik lagi di semester 3, semester 5 itu lebih lebih tinggi tingkatannya, tapi masih dalam satu jurusan. Jadi misalnya ini awalnya masih pengantar ilmu perpustakaan, nanti mendalami lagi bibliografi, mendalami lagi pengolahan bahan pustaka. Tapi itu masih satu konteks di pengantar ilmu perpustakaan. Jadi masih satu konteks, tapi dia lebih naik lagi, levelnya naik terus seperti itu. Oh, gitu. Oke, oke, oke. Berarti sekarang sampai saat ini berarti masih kayak umum tapi lebih spesifik gitu ya, Kak ya? Kalau sekarang karena ini kan udah semester 7 ya, jadi Mm-mm. udah ambil skripsi sama KKN. Kalau semester 5 kemarin itu lebih spesifik sih memang. Oh, kemarin apa, Kak, milihnya? Spesifik ke arah mana Waktu gitu? waktu semester 5 6 itu lebih spesifik. Kalau kemarin itu ada dokumentasi, Mm-mm. kemudian ada pusdok info. Pusdok info itu pusat dokumentasi dan informasi. Jadi lebih spesifik lagi. Kalau misalnya kan tadi semester 1 atau 3 itu ada pengantar ilmu informasi. Nah, ini yang semester 5 ada pusat dokumentasi dan informasi. Jadi lebih bahas Oh, ke mm-mm. lembaganya. Oke, oke. Berarti lebih spesifik ke semakin ke atasnya kayak gitu ya, Kak ya? Ya, Kalau dari Kak Husna, Kak, lanjut nih terkait dari tugasnya dan juga praktikumnya tuh sebenarnya ngapain aja sih? Ataukah nggak ada praktikum kayak gitu, Kak? Kan di sosum nih kebanyakan kan? Itu, oh ya, kalau di jurusan kita ini ada ya, di kalau praktikumnya itu pertama itu di klasifikasi, yaitu kayak nomori buku kan biasanya di buku itu ada kayak nomor-nomornya kan. Nah, itu kita di sana itu praktik praktik untuk menomori buku atau mengklasifikasi buku sesuai dengan ilmunya. Ya, Mm-mm. kayak ilmu bahasa atau nantilah seperti komik ini masuknya di mana, terus novel ini masuknya di mana. Buku eh, semisal buku yang ilmu-ilmu saintek pun juga ada di nomor di mana gitu kan sesuai dengan nomor klasifikasinya. Itu kita dipraktikkan kalau tidak salah di semester 2 ya Aruni kalau nggak salah atau di semester ya, 3. di semester 2. Ya, semester 2. Sama praktik apa ya? Teknologi informasi atau database dulu ya. Praktik sama ini membuat website perpustakaan karena kan sekarang zamannya digital kan Mm-mm. Kak. Jadi Iya. perpustakaan juga harus menyesuaikan zamannya gitu. Oh, oke, Harus oke. bisa buat Mm. gitu. Kalau misalnya nih, misalnya ketika kita tugas kuliah mungkin dapat kayak presentasi ataupun mungkin dapat kayak buat proposal-proposal atau makalah gitu biasanya kayak gitu, ya nggak sih, Kak? Ya, ada juga. Itu kita ya biasalah ya buat kayak buat laporan itu jarang sih kalau di jurusan kita ya kan ya Yun. Kalau kita itu lebih kayak tugas sesuai mata kuliahnya, sesuai dosennya sih. Dan menurut saya sih ya tergolong ringan daripada jurusan yang lain gitu. Kalau Oh, saya oke. membandingkan dengan teman-teman saya yang lain gitu. Lalu kalau masalah apa tadi Kak satunya? Apa tadi presentasi gitu ya? Oh iya, presentasi itu ya sama sih kayak semisal penilaiannya gitu kan, tugas berapa persen gitu. Ya itu Mm-mm. tergantung dosennya juga. Oh, oke, iya, iya. Kalau ini Kak, biasanya kan kalau saya nih di Saintek kan itu misalnya habis praktikum kita kan biasanya buat laporan tuh. Nah, kalau di situ ada nggak sih kayak gitu? Oh iya.
nggak ada. Oh, nggak ada. Praktik biasa kayak Enak anak dong. ya nggak ada. Enak. Ya enak di awal. Cuma Oke. ya Di akhirnya, itu harus emang benar-benar. oke Kak Husna. Sekarang lanjut nih ke Kak Arjuni lagi terkait dari ketika kita mau masuk di jurusan ilmu perpustakaan itu prospek kedepannya ataupun prospek kerjanya itu kayak gimana sih biar dari teman-teman semua itu juga ibaratnya ketika kita mau memilih di jurusan ini tuh biar punya gambaran kedepannya tuh mau jadi apa kayak gitu Kak. Oke, ya. Kalau yang pasti namanya jurusan ilmu perpustakaan ya, harusnya mungkin untuk mayoritas itu outputnya adalah ya pastinya pustakawan. Tapi di sini tidak juga melulu itu pustakawan, kamu harus jadi pustakaan itu enggak. Karena teman saya pun juga ada yang ditanya, kamu besok mau kerja jadi apa? Jawabnya arsiparis, dokumentaris, atau mungkin mau kerja di mana jadi administrator tuh pun juga bisa. Tapi mungkin karena kalau di sini administrator kan juga ada jurusan administrasi perkantoran yang lebih spesifik ya. Jadi kalau di sini mungkin agak berbeda. Tapi yang pasti enggak semua itu harus ke perpustakaan. Tapi karena di sini kalau saya pribadi saya memang mau jadi pustakawan. Kalau mungkin teman-teman sekalian mau yang lain itu bisa. Prospeknya enggak cuma di hal-hal yang berusaha sama perpustakaan aja. Oke, berarti ibaratnya ketika kita mau kuliah di situ emang prospek kerjanya luas ya Kak ya. Ibaratnya kan nggak cuma di bidang ini aja, tetapi kalau ibaratnya apa ya, yang keluar dari bidang ini ataupun dari prospek kerja ini berarti bisa juga gitu Kak. Bisa. Misalnya mau ambil yang dari sudut pandang informasi. Informasi kan belum tentu semuanya ke perpustakaan. Itu kan lebih sangat meluas malahan kalau informasi. Karena di sini di Ilpus juga dia jadi database, teknologi itu bisa dikembangkan meskipun enggak spesifik di situ ya. Tapi kan sebenarnya itu ilmunya bisa dipakai kalau memang tidak mau yang menjurus ke perpustakaan. Oh, oke, mantap banget. Berarti itu ibaratnya kayak ini nggak sih? Kayak dapat mata kuliah, misalnya pilihan kayak gitu, yang nggak wajib di situ. Ada kayak gitu nggak sih? Ada, Oh, ada. ada juga. Iya. Salah satunya apa tuh? Ya, contohnya kemarin itu semester 6 itu ada pilihan desain grafis. Nah, saya ambil desain grafis. Teman-teman saya banyak yang nggak ambil sih. Oh, Ada belajar desain grafis karena ya mungkin karena teman-teman saya nilainya itu susah ya, tapi karena saya lihat di udah sini hobi gitu ya? itu iya bisa bermanfaat gitu desain grafisnya kan bisa buat desain poster atau yang lainnya kan kita bisa lebih tahu bisa lebih mengembangkan skill juga lebih tahu ini fungsinya apa sih ini pakai apa sih. Tapi ada juga yang lebih menjurus ke perpustakaan, ada juga yang itu menjurusnya supaya kamu mengembangkan nanti ketika kamu mau ngerjain skripsi itu gampangnya kayak gimana itu juga ada. Oh, kayak gitu. Oke, oke. Kalau kemarin dari Kak Husna ini pilihan apa namanya mata kuliahnya apa Kak? Ya selain mata kuliah wajib gitu. Apa ya kemarin? Kemarin apa ya? Gimana? Kebudayaan, budaya. Oh iya, itu iya. Apa tentang kayak budaya budaya apa namanya? Saya lupa. Udah lama nggak ini kan Nggak kuliah kuliah juga. karena kemarin itu semester kemarin kan ambil sempro juga itu di sana juga kayak mempelajari dasar kayak warisan budaya juga kan di perpustakaan. Selain apa tentang buku-buku itu kita juga ada fungsinya kayak melestarikan budaya. Nah, itu ada salah satu mata kuliah yaitu manajemen warisan budaya. Nah, saya ambil itu. Oh, Ya, oke, oke. manajemen warisan budaya. Oke, kalau terkait dari public speaking nih dari Kak Husna sendiri, seberapa pentingkah kalau public speaking itu ketika kita mau masuk di jurusan ilmu perpustakaan? Eh, Kalau public semua jurusan kalau menurut saya, nah yang namanya itu kan pasti menimba ilmu ya. Paling di awalnya nggak bisa public speaking, sama seperti saya kayak tata bahasanya itu masih kurang baik gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu ya kita pasti punya ini kan berlatih. Nah, kita pasti nanti ada perubahan lah ke arah yang lebih baik. Public Oke. speaking-nya lebih baik lagi gitu. Karena nantinya itu kan kita berhadapan dengan masyarakat banyak seperti pustakawan itu nanti kan kita menjumpai banyak pustakawan atau kunjungan orang yang berkunjung ke perpus. Nah, kita kan harus ngobrol Sosialisasi sama orang gitu. banyak kan. Nah, Iya. ya sosialisasi. Nah, kita ya
penting sih public speaking. Oke. Kalau terkait dari bahasa Inggris ini seberapa pentingkah kalau bahasa Inggris itu ketika kita mau masuk ke jurusan ilmu perpustakaan gitu? Kalau bahasa Inggris ya jangan ditanya. Kalau bahasa Inggris itu sebenarnya kita juga ada bahasa Inggris kali ya, mata kuliah wajib. Nah, itu tapi nggak berpengaruh sih sama ilmu perpustakaan karena kita sendiri ini ya ada yang jago, ada yang enggak. Contohnya ini saya enggak jago. Saya tes TOEFL 2 kali aja gagal. Beda Wah, sama curhat ini nih. Aryuni. Iya. Aryuni ini jago banget bahasa Inggris. Mungkin bisa ditanya nih Aryuni. Oke. Berarti kan ibaratnya kalau teman-teman semua ini mungkin punya kekurangan ketika di bahasa Inggris, berarti kan nggak masalah kalau ketika kita mau masuk ke jurusan ilmu perpustakaan kayak gitu. Oke, sekarang lanjut nih ke Kak Aryuni lagi terkait dari ketika kita mau kuliah di jurusan ilmu perpustakaan, itu skill apakah sih yang harus kita miliki? Mungkin kecepatan atau ketepatan, ketelitian dan lain-lain, Kak. Mungkin bisa di-sharingkan ke teman-teman kayak gitu. Ya kalau mau masuknya ya, sebenarnya kalau mau masuknya itu kan karena kita semua mulai dari nol. Apalagi kayak saya sama Husna itu yang dari jurusan IPA. Sebenarnya kebetulan dari IPA semua, kita pindah jurusan ke IPS. Ya gimana ya, kita udah sering-seringnya hitungan, tiba-tiba langsung dikasih yang pemahaman teoritis ya. Oke. Sebenarnya juga masih agak susah ya. Tapi di sini kalau tidak dibutuhkan skill yang spesifik sih menurut saya, karena misalnya ini kan kita sosum ya, yang penting kamu harus itu bisa memahami, bisa melihat sekitar, itu misalnya udah cukup untuk awal permulaan. Nanti tinggal nanti kedepannya gimana caranya kita ngembangin hal-hal itu, ngembangin skill kita gimana, ya entah nanti public speaking ataupun yang lainnya, atau kerjasama tim, itu bisa kita kembangkan ketika nanti seiring berjalannya kita sudah masuk. Intinya yang penting masuk, kamu berani, yakin, langsung gas. Oke, gaspol pokoknya. Oke, berarti kan ibaratnya di sini ketika apa ya? Skill itu bisa dilatih ketika kita mungkin di semester awal sampai akhir kan ibaratnya bisa kita latih. Jadi mungkin teman-teman semua yang skillnya kurang ya nggak usah khawatir. Ibaratnya kan yang namanya skill itu bisa kita latih, bisa kita apa namanya, kita aplikasikan, kita praktekkan tiap hari itu bakalan bisa kayak gitu. Oke, lanjut ke Kak Husna lagi nih Kak, terkait dari perubahan yang dialami sampai sekarang ketika waktu dulu sebelum dan juga setelah masuk ke ilmu perpustakaan itu apa Kak? Mungkin bisa buat ini atau apa kayak gitu. Ya. Pertama ini cerita dulu cerita dikit ya, cerita dikit lah. Boleh. Orang lain, bude saya sih pernah bilang kayak, ngapain kamu masuk di jurusan ini? Kamu mau jadi apa? Kamu mau jadi jaga perpus gitu kan? Orang lain pasti perpustakaan nanti jadi apa gitu kan? Ya Bener. nggak apa-apa lah kita cari dulu, orang belum dicoba kan. Nah, ya awal semester 1 oh kayak gini. Semester 3 kok gini ya, kayak saya tuh nggak bisa gitu kayak hitung menomori buku, saya itu bener-bener nggak bisa. Tapi semakin semester 5 sampai semakin cinta sama jurusan ini, nggak tahu kenapa ya. Semakin mendalami Terus nih. ya yang saya dapat perubahan itu ya saya mikirnya awalnya sama ya kayak mereka, kayak berarti saya nanti jadi kayak penjaga perpus doang dong, kayak gitu kan, nungguin buku, nungguin orang pinjem buku. Ternyata semakin ke sini, banyak banget ilmu yang didapat. Ternyata harus paham informasi, harus pintar pakai teknologi informasi juga kan, pada era ini, era digital seperti ini kan. Terus kita bisa ngasih tahu orang caranya akses jurnal Jurnal itu. yang benar bagaimana, cara menilai, iya. Diajari dengan hal-hal yang hal-hal kecil itu udah bisa mengajari teman, itu saya sudah bangga banget. Oh, ternyata berguna ya ilmu yang saya dapat dari jurusan Mantap. ini, bisa mengajari teman-teman dari teman-teman gitu. Ya gitu. Kalau dari saya seperti itulah. Oke, kayaknya asik banget ya Kak ya kalau kuliah di jurusan ilmu perpustakaan kayak gitu. Iya, seru sih. Tapi ini enggak sih kita harus kayak ibaratnya tiap hari itu kayak harus baca buku gitu enggak sih atau enggak? Kan mungkin ada yang enggak suka ini baca kayak buku juga. enggak harus kalau jurusan ilmu perpustakaan harus suka buku, enggak ya. Harus sering atau ngoleksi banyak buku, enggak usah. Karena apa ya? Ini tuh
cuma mempelajari apa sih itu perpustakaan sendiri itu apa, lalu nanti ilmu cara kayak merawat buku atau pengolahan buku, peminjaman buku yang berkaitan dengan buku, tidak hanya buku aja sih, kayak dokumentasi, langsung ke arsipan. Nah, kearsipan ini gimana cara menjaganya biar tetap lestari gitu kan. Banyak banget Kak di sini itu, kalian jangan kayak berpikir sempit cuma buku-buku aja gitu, nggak usah. Oke, oke. Terus kita juga nggak perlu apa apa ya harus berarti banyak ngabisin uang dong buat beli buku karena jurusannya nggak usah mikir ke situ dulu. Nggak. Oke, siap. Mantap banget nih. Sering-sering ilmunya dari Kak Usna juga. Oke, sekarang lanjut ke Kak Aryuni lagi, Kak. Kemarin itu magang di mana? Dan juga untuk manfaat magangnya tuh apa sih? Apa sih bedanya ketika kita kuliah sama di magang itu, Kak? Ya kalau kemarin saya kebetulan magangnya di perpustakaan khusus. Jadi bukan perpustakaan umum kayak Perpusda atau Perprov atau Heeh. mungkin perpustakaan di kota. Itu enggak, saya di perpustakaan khusus itu di Akmil, di Akademi Militer. Nah, di sana ini bedanya saya benar-benar menemukan yang sangat beda dari yang saya pelajari sama yang saya terapkan ketika di Akmil. Karena yang pertama tentunya yang saya pelajari di Ilpus itu tentang kebanyakan tentang perpustakaan umum. Mm-mm. Nah, tapi di sana kalau perpustakaan khusus itu ada beberapa hal yang tidak diterapkan di sana, ada yang di sana terapkannya itu berbeda. Jadi misalnya kalau tadi kan disebutkan sama Kak Usna, ada klasifikasi yang nomornya ini harus ke sini, ini harus ke sini. Nah, itu kalau di Akmil itu lebih simple. Jadi ya udah menyesuaikan sama yang di sana, nggak harus sesuai, harus bener-bener plek kayak di pedoman gitu enggak. Jadi emang di sana agak beda. Dan di sana itu saya bisa mendapatkan yang pasti pengalaman, yang pasti juga uh, pengetahuan baru karena yaitu tadi perbedaan dari yang apa saya pelajari dan apa yang saya terapkan di sana. Dan juga karena di Akmil saya kayak enjoy aja sih di sana. Oh, Alhamdulillah gitu. juga Oke, Dapat ramah oke. vitamin banyak, ya, dapat Vitamin vitamin banyak. juga. Iya, jadi enjoy sih di sana kalau pengalaman saya sih gitu. Karena alhamdulillah juga karena kemarin kan magangnya ngepas masih pandemi ya. Dan kebetulan alhamdulillahnya di sana boleh magang offline. Jadi Oh, saya bisa gitu. merasakan Oke. gimana sih kerja caranya kalau kerja dari pagi sampai sore itu kayak gimana saya bisa merasakan. Karena teman-teman saya banyak yang mereka magangnya cuma online. Jadi ya online mereka apa sih cuma webinar, kalau enggak ngerjain laporan atau diberi tugas apa, tapi kan mereka nggak bisa merasakan kalau kerja di lapangan bagaimana. Oke, feel-nya beda berarti ya. Ya, bisa banget. Oke. Kemarin berapa lama sih, Kak, magangnya? 2 bulan. dua 2 bulan. bulan Wih, itu lama 5 hari. banget ya. Itu kalau Ya, magang kayak gitu biasanya kita apa ya dari itu purpose-nya itu biasanya kerjasama dengan fakultas ataukah kita yang nyari sendiri sih? kita nyari sendiri sih. Kemarin itu kalau saya karena dapat channel ya, dapat channel dari organisasi saya. Jadi udah ditawari dari pihak Akmilnya, ditawari mau magang di sana, monggo. Ya udah saya ngajuin surat permohonan magang. Oh, Jadi oke, oke, oke. kita udah punya kanal sendiri. Tapi kalaupun mau minta bantuan dari dosen, misalnya ada kendala di yang kita tuju, perpustakaan yang kita tuju, boleh minta bantuan dosen, nanti dosen bisa mencarikan. Oh, gitu. Oke, berarti kan ibaratnya dari dosen kan mempunyai kayak daftar-daftar buat kita misalnya mau merekomendasikan magang di situ kayak gitu berarti ya. Kalau ini lebih dari kita sendiri sih. Kita Mm-mm. ngajukan mau di mana, nanti dari dosen mau ACC atau enggak. Kalau Oh, misalnya udah benar-benar mentok, nanti baru dari dosen ngasih bantuan. Ini hmm, di ini atau ini di sini gitu. oke. Berarti kembali ke kita lagi, kemauan kita di mana Ya, kalau dosen ya, ACC ya udah berangkat kayak gitu ya. Oke, oke. Sekarang lanjut nih ke Kak Usna lagi, Kak. ya. Terkait dari kendala selama kuliah di ilmu perpustakaan itu ada nggak sih? Atau lancar-lancar aja kayak gitu, Kak? Kalau saya merasakan selama ini sih lancar ya. Lancar. Apalagi saya kan ikut organisasi yang cukup sibuk kan. Jadi ya bisa diimbangi lah jurusan saya sama organisasi, nggak ada kendala sih. Cuma di semester 3 saya lebih apa ya, nilai saya itu IPK Mungkin saya sulit dalam menurutnya matkul paling ini atau gimana gitu, Kak? iya, kayak nggak masuk gitu. Mungkin karena apa ya, Kurang fokus. dulu itu mikir
Ya itu nggak nyambung ke otak gitu. Oh, oke oke oke. Yang pikir dulu pokoknya. Mm-mm. Kalau keseruan kuliah di sana tuh apa sih Kak Usne? Keseruan di kuliah di ilmu perpustakaan, kalian itu bisa mempelajari apa yang share informasi orang orang lain yang belum tahu informasi terbaru, kalian itu harus sudah tahu dan kalian bisa menginformasikan informasi itu kepada orang lain. Nah, terutama apalagi yang kayak hoax-hoax gitu kan. Nah, kalian sebagai mahasiswa ilmu perpustakaan itu tahu membedakan mana informasi yang benar dan tidak, sumber informasi yang benar dan tidak. Jadi kita lebih kalau tentang informasi lebih sedikit paham daripada orang-orang awam gitu. Oke. Sama apa ya, kita juga tahu sih, buku yang apa, semisal gini, Sedang seren gitu. kenapa orang iya, buku terbaru, tapi, juga ini, dapat ilmu juga sih, kenapa kita harus memilih buku yang asli gitu kan, bukan buku bajakan, kenapa. Nah, itu kita udah tahu kan. Nah, kita bisa menginformasikan kepada orang lain, oh ternyata kalau kita beli buku bajakan itu nanti kasihan penulisnya nggak dapat honor. Oh. Mm-mm. Oh, Terlebih dipelajari lagi yang sampai situ juga kalian berarti beli ya. buku bajakan itu nanti Mm. mereka penjual buku ini ya ilmu tambahan lah, Oke, siap, siap. ilmu tambahan kayak gitu Kak. Kalau Gitu. matkul yang paling disukai sama yang paling gak disukai apa Kak? Ibaratnya apa yang lebih sulit sama yang lebih senang kayak gitu? Saya paling suka itu bagian matkul ini, penerbitan media. Mm-mm. Kayak buat-buat buku gitu loh, Kak. Publikasi gitu ya? Pencetakan. Ya, kayak semacam kita di sana kayak gimana cara membuat buku, mencetak buku, terus yang baik dan benar sesuai alurnya, terus ya pemasaran gitulah. Mm-mm. Kalau yang matkul nggak saya suka, jujur ya, Ya susah karena ya. saya itu dulu iya, itu matkul klasifikasi, menomori buku. Karena itu Oh. kan kayak ada kamusnya nomor-nomor gitu kan. Hmm. Dari buku apa nanti dikasih nomor berapa. Nah, itu kan sulit banget kalau judulnya semisal jelimet gitu kan panjang. Nah, kita pasti nomornya juga panjang gitu. Oh. Saya tuh nggak suka Harus itu. ngafalin gitu kan nggak sih? Atau emang nggak usah dihafalin nggak apa-apa? Hafalan, nggak hafalan itu. Iya kali Kak, kamu segini, kamu sebelum Oh, berarti dihafalin ya enggak ada kan? kamusnya sendiri ya. Mm-mm. Dikasih sana Iya, berarti dan ya. kamusnya itu mahal yang asli. Harganya Oh, 10 juta kata dosen wow. saya sih. Mantap. Ternyata juga ada kampusnya juga ya. Saya baru tahu malahan. Iya, iya ada. Nggak asal-asalan lah. Mm-mm. Biar nggak bingung nanti apa orang nyari buku Dira ini kok ketemunya ini. Oh, Biar gampang gitu nyarinya. oke. Biar ibaratnya kan dari terstruktur gitu ya, dari bukunya gitu. Ya, terstruktur. Oke, oke. Lanjut nih ke Kak Aryuni lagi. Ini kan kemarin juga kuliahnya ikut organisasi ya Kak ya. Itu gimana sih cara bagi waktunya antara kuliah, tugas, organisasi kayak gitu Kak? Mungkin bisa di-share ke teman-teman juga. Kalau saya sih cara baginya ya gimana ya? Saya bukan orang yang suka membuat tekstual jadwal ini harus gini harus gini harus gini. Saya Schedule-schedule lebih gitu. ke feeling. Jadi positive thinking aja. Kamu yakin bisa, saya yakin bisa membagi waktu dan pastinya melihat jadwal juga sih. Meskipun nggak ditulis benar-benar harus ditempel di tembok ini gini-gini. Saya bukan tipe orang kayak gitu. Tapi jadi kayak kita lebih melihat diri kita sendiri. Saya mampu, ya harus mampu. Jangan sampai kamu berhenti di tengah jalan. Cuma gara-gara berhenti di tengah jalan gara-gara kuliahnya berat kah atau aduh ini ada tugas ini, kok ada tugas ini juga, ada kuliah ini tapi tiba-tiba ada panggilan dari organisasi dan di situ harus ke sana. Ya, yang penting saya positive thinking, ya saya udah masuk, ya udah lakukan apa yang jadi tanggung jawab kamu. Itu kalau saya motivasinya itu yang penting kamu yakin bisa jalani dan jangan sampai bertengger di tengah jalan. Udah gitu Oke, aja sih kalau saya siap. cara bagi waktunya. Yang penting ibaratnya ketika kita mau niat ya apapun pasti bisa kayak gitu ya Kak ya. Ya, harus niat. Oke. Mm-mm.
Ini Kak dari Kak Usna kemarin juga ikut organisasi nih Kak. Nah itu tipsnya bagi waktu gimana Kak? Tips bagi waktu ya. Jadi kalau ada waktu istirahat, kalian harus maksimalkan istirahat. Jangan buat main HP, jangan kelayapan. Udah istirahat aja buat tiduran. Karena apa ya, waktu istirahat itu penting banget buat kesehatan tubuh kita gitu. Buat apalagi kalau ini ya mahasiswa kan biasanya begadang sampai pagi, ada yang sampai gitu. Kalau di jurusan kita sih nggak sampai gitu sih. Kalau Siang-siang aja kita nih. emang benar-benar dari dapat tugas tapi lain atau ya gang apa ya itu nggak sampai kita H-1 itu baru dikerjakin, nggak sampai ini begadang begitu malam, nggak. Ya ini tergantung masing-masing individu juga sih. Iya. Kalau tips saya yaitu tadi, pokoknya kalau ada waktu istirahat ya harus istirahat, lalu bikin prioritas. Nah, semisal apa sih yang lebih penting, misal ada organisasi kegiatannya seperti ini, nah ini nih bisa ditinggalin apa enggak sama yang ini deadline dari misal dapat deadline juga karena jam sekian deadline-nya sekian, nah kamu harus kerjain yang mepet deadline dulu. Nanti itu selesai baru fokus ke yang lain. Misal beralih ke organisasi atau kita misal gini, saya pernah mendapatkan tugas, nah saya kerjakan di kegiatan dalam organisasi dengan izin dulu lah ya gitu. Izin teman-teman di organisasi, boleh nggak saya sambil ngerjain tugas gitu. Ya pasti teman-teman memahami lah ya, karena Iya sama-sama benar-benar. mahasiswa gitu. Kayak gitulah. Jangan Oke. dipikir pusing lah pokoknya gitu. Oke, yang penting ibaratnya ketika kita punya prioritas ya harus diutamain kayak gitu ya Kak ya. Iya. Oke. Sekarang ini pertanyaan terakhir buat dari Kak Aryuni sama Kak Husna terkait dari pesan apa sih buat teman-teman semua yang besok itu pengen masuk ke jurusan ilmu perpustakaan. Mungkin bisa dimulai dari Kak Aryuni dulu. Ya, pesan saya, meskipun nantinya kalian akan mendapatkan ya pandangan yang negatif dari orang-orang yang kurang tahu ilmu itu kayak gimana sih, pasti akan dinilai. Tadi kayak Kak Usna contohnya, kamu mau kerja jadi apa sih di Ilpus? Itu kalian udah nggak usah pikirin. Yang penting kalian mantep aja. Kalau mau yakin di Ilpus, ya udah apapun pandangan dari orang abaikan. Jadikan itu sebagai motivasi. Orang-orang menilai saya di jurusan ini jelek, berarti saya harus membuktikan saya di situ nanti ketika lulus menjadi orang sukses dan melampaui ekspektasi mereka. Gitu sih. Jadi yang penting yakin aja, karena saya juga pribadi juga dibanding-bandingkan gitu sebenarnya. Oke, oke. Kamu, karena dulu saya juga pengalaman ambil Ilpus sama ambil teknik elektro, dua-duanya keterima, tapi saya lebih milih Ilpusnya. Ya diterta gitulah. Kenapa nggak ambil teknik elektronya sih gitu. Yang penting ya udah yakin aja udah masuk di sini, nanti buktikan di akhir. Nah, Oke, kamu siap. ya intinya bungkam orang-orang yang menilai kamu jelek. Oke, berarti Jangan takut. buktikan kepada mereka gitu ya Kak ya. Ya, Oke. Ada udah lagi sih nggak itu Kak? sih pesan. Udah cukup nih dari Kak Aryuni atau ada lagi? Oh ya, ada lagi sih. Nanti kalau udah masuk, usahakan jangan sampai kamu menyesal. Jadi bener-bener dimantepin dulu pilihannya, mau di Ilpus atau nanti jangan-jangan tiba-tiba goyah di tengah. Karena kalau kalau dari saya pribadi, menurut saya kalau udah goyah di tengah itu nanti lanjut ke jurusan yang lain atau pindah ke jurusan lain juga susah, di mentalnya kah atau mungkin nanti malah di fisiknya yang berkurang. Oh, Jadi oke, yang oke. penting dimantepin dulu aja. Karena dari dosen juga pernah ngewanti-wanti waktu semester 3 itu biasanya mahasiswa Ilpus itu akan oleng Oleng, kenapa tuh? karena udah mulai susah. Mulai susah Jadi yang mata kuliahnya. iya udah mulai susah. Jadi yang penting dimantepin aja sih. Oke, udah Kak. Udah. Oke, lanjut ke Kak Usna Kak. Pesan buat teman-teman semua. Besok gimana nih kalau mau masuk ke Ilpus? Pesan saya, jangan ragu, lanjutkan, mantapkan niat kamu, jangan khawatir ya, jangan khawatir kamu mau jadi apa karena rezeki itu udah ada yang ngatur gitu aja. Dan kalau kamu intinya niat dari awal udah mau di sini cari ilmu, ya udah fokus itu dulu aja. Mau jadi apa itu tergantung nanti. Udah
fokus ke ini satu dulu aja. Karena rezeki udah ada yang ngatur gitu. Tenang aja, Oke, tenang. siap. Amin. Ada lagi nggak, Kak? Atau udah cukup? Udah cukup, itu aja Oke, sih. siap. Oke, terima kasih banget buat dari Kak Usna sama Kak Aryuni yang udah nemenin kita buat ngobrol happy terkait dari seperti apakah kuliah di jurusan ilmu perpustakaan. Semoga video ini bisa menjawab terkait dari kebingungan dari teman-teman semua yang kemarin request terkait dari seperti apakah sih kuliah di jurusan ilmu perpustakaan S1 dari Undip sendiri kayak gitu. Terima kasih banget buat dari teman-teman yang udah menyaksikan video ini sampai habis dan jangan lupa like dan juga subscribe channel YouTube Privasan AK. See you in the next time video. Dadah.